Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Tanya Ustadz. Tribuners, ada pertanyaan mengenai kapan sebenarnya batas akhir makan sahur, ketika imsyak atau saat azan subuh berkumandang. Berikut ini penjelasan dari Ustadz. Ya, baik. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Di dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kaifiyat ataupun tata cara puasa, sebagaimana berada di dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Di situ dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimmus shiyam ilal lail." Jadi ayat ini menjelaskan bahwa ada batas waktu orang yang hendak puasa, kapan dia berhenti melakukan hubungan badan dengan pasangannya, berhenti makan dan minum, yaitu ketika sudah nampak batas warna atau garis antara yang hitam dengan yang putih, fajar yang dimaksud di sini. Sehingga dalam penjelasan mengenai hal ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah SAW. Beliau mengatakan bahwa Bilal itu kana yu'adzinu bilailin. Faqala Rasulullah, kulu washrabu hatta yu'adzin ibnu ummi maktum. Fa innahu la yu'adzin hatta yatlu al-fajr. Di zaman Rasulullah itu azan itu ada dua kali. Yang pertama azan yang dilakukan oleh Bilal. Ketika azan ini dikumandangkan oleh Bilal, maka Nabi mengatakan lanjut saja makan dan minum. Sampai nanti yang azan Abdullah ibni Ummi Maktum, sahabat yang muadzin satu lagi namanya Abdullah ibni Ummi Maktum. Karena kata Nabi, bedanya keduanya ini, kalau Abdullah ibni Ummi Maktum, dia azannya ketika fajar itu sudah keluar. Fajar ini dalam waktu sholat, ini adalah awalan masuknya waktu sholat subuh. Maka kalau sudah masuk waktu sholat subuh, maka tidak boleh lagi. Berbeda dengan ketika ada orang makan, di zaman Nabi terutama, kalau sekarang sangat jarang ada azan dua kali itu ya. Nah, sedang makan, kemudian dengar suara Bilal azan, malah lanjut saja makannya. Karena azannya Bilal itu bukan azan yang menunjukkan permulaan waktu subuh. Yang menunjukkan permulaan waktu subuh itu adalah azannya Abdullah ibni Ummi Maktum. Maka bijaksananya para ulama kita kemudian mereka menyusun jadwal imsakiyah. Jadwal imsakiyah ini tujuannya untuk kehati-hatian, supaya orang itu kalau dia ini makan sahur, ya, dia bisa mengambil jarak supaya lebih awal. Paling tidak setelah jadwal imsak sudah mau masuk, dia sudah selesai, sudah membersihkan sisa-sisa makanannya. Sehingga dia tidak nabrak ke waktu subuh. Karena apa? Karena walaupun misalnya ada yang berbeda pandangan bahwa kalau orang sudah azan masih ada makanan, ya lanjutkan saja sampai selesai. Ini tentu akan menuai kontroversi, dan di dalam rumusannya para fuqaha kita itu menganjurkan agar kita al-khuruj minal khilaf, mustahab. Jadi sunnah kita keluar dari perdebatan. Caranya bagaimana? Hati-hati, jangan sampai masuk ke ruang perdebatan tadi itu. Dalam konteks mengakhiri makan dan minum ketika imsak, sebaiknya ketika sudah imsak itu selesai, atau sebelum azan itu sudah selesai makan minum. Itu lebih hati-hatinya begitu. Baik. Demikian penjelasan dari Ustadz. Jika ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan, Tribuners bisa langsung mengirimkan pertanyaan ke nomor di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.